Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dwi Melinda, NIM 2019-008009, kelas 6A1 Manajemen. Tujuan pembuatan video ini untuk menjadikan salah satu tugas akhir semester dari mata kuliah Manajemen Perubahan di Prodi Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan dosen pengampu Bapak Ahyar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesuksesan Jeko dalam pesaing pasar. Perusahaan Jeko juga men-switch berbagai jenis menu baru untuk dipromosikan, dan perusahaan Jeko juga mengadakan diskon agar konsumen tertarik untuk membeli. Perusahaan Jeko menjajakan produknya lewat marketplace dan bekerja sama dengan mitra ojek online agar bisa menjangkau konsumen lebih jauh. Pembatasan kerja dan efisiensi karyawan yang dilakukan perusahaan Jeko agar perusahaan tetap berjalan. Menjalankan bisnis saat perekonomian Indonesia terdampak virus corona sangat sulit. Sejumlah pelaku bisnis sedang dilanda kesulitan untuk mencapai target-target yang harus dicapai dan kesulitan melakukan ekspansi karena adanya pemberlakuan social distancing. Keuangan perusahaan pun juga terganggu karena menurutnya pendapatan perusahaan dan menyebabkan keseimbangan perusahaan terganggu. Sebelum Jeko dipasarkan, konsumen cenderung menganggap donat hanya sebagai untuk sekedar teman minum teh atau kopi. Namun Jeko membuat donat naik kelas karena membuat donat menjadi lifestyle, dan konsep store-nya yang open kitchen belum pernah ada di Indonesia. Konsumen tidak sekedar memuaskan lidah ketika mengunyah dan menyeruput kopi pekat Arabica, kini sambil menjelaskan dunia maya dari laptop atau mengadakan pertemuan dengan relasi bisnis mereka. Sebagai salah satu dengan brand ternama yang sekarang ini membuka gerai di Yogyakarta, CO Donat dan Coffee selalu berusaha melakukan peningkatan kualitas produk kepada para konsumen dalam menjual produknya. Jeko Donat dan Coffee selalu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Tak hanya itu, setiap donat yang diterima pembeli selalu dalam keadaan fresh. Bahkan pembeli bisa melihat proses pembuatannya di dapur terbuka yang juga merupakan alat promosi langsung dari JCO. Pelayanan gerai JCO melayani konsumen dengan sigap, cepat, tepat, dan ramah. Dari segi tempat atau distribusi, gerai JCO memberikan fasilitas ruang makan yang nyaman, juga dilengkapi dengan fasilitas hotspot, AC, juga WiFi area, dan dilakukan untuk menambah kepuasan pelanggan. Dengan harapan image atau citra yang baik tetap di mata konsumen, JCO Donat dan Coffee mampu bersaing dari pasar pesaingnya. Selanjutnya, kesuksesan Jeko Donat. Dalam berbagai sektor bisnis, pengusaha pasar hampir selalu berasal dari negara orang, tidak terkecuali bisnis food and beverage. Misalnya, bisnis donat yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh Dunkin. Setelah berjaya sekian pada tahun 2006, muncul penantang baru bagi brand donat mapan tersebut, yaitu Jeko Donat. Brand ini menawarkan kombinasi donat yang lembut dan fluffy dilapisi dengan topping premium. Kala itu, Jeko juga tidak hanya hadir dengan donat aneka rasa, tetapi juga menawarkan menu kopi serta minuman lain dalam berbagai varian. Tidak lupa menu frozen yogurt dengan aneka topping yang digemari oleh banyak konsumen. Usai membuka gerainya yang pada tahun 2006, mereka ini terus melakukan ekspansi dan berhasil diterima oleh pasar internasional. Sebut saja gerai pertamanya di Malaysia yang dibuka pada tahun 2007, hingga gerai di Saudi Arabia yang berhasil dibuka pertama kali pada tahun 2018. Bisnis donat ini terus berkembang, ditandai dengan jumlah gerainya yang kian bertambah. Sampai saat ini, Jeko sudah memiliki lebih dari 300 gerai yang terbesar di seluruh dunia. Selanjutnya, strategi yang diterapkan JCO. Yang pertama, cermat membaca potensi pasar.
Dari citra merek, desain gerai, serta approach yang dilakukan oleh JCO, terlihat bahwa merek donat yang satu ini menyasar market menengah ke atas. Seperti yang telah diketahui, kalangan menengah atas cukup terkenal dengan karakter royal, ingin kenyamanan, juga meningkatkan kualitas. Tidak heran bila alih-alih dilengkapi bangku plastik, gerai-gerai JCO justru dibekali dengan sofa-sofa nyaman. Belum lagi ambience nyaman serta mewah yang diciptakan melalui pengaturan lampu ataupun tata letak ruang. Tampaknya ini kejelian yang dimiliki oleh sang pemilik, Johnny Andrean. Jika dilihat kembali pada tahun 2006, memang belum ada merek donat yang spesifikasi menargetkan pasar menengah ke atas di Indonesia. Bahkan akhirnya turut memeriahkan pasar dunia. Selanjutnya yang kedua, pengembangan kualitas produk. Terlepas dari potensi yang ada dan peluang yang berhasil ditangkap oleh sang pemilik, bisnis kuliner pastikan tidak terpisah dari citra rasa. Mereka ini secara konsisten berupaya menghadirkan donat yang lembut sekaligus fluffy. Tidak selesai sampai di sana, aneka rasa yang dihadirkan melalui bahan-bahan topping yang premium. Dengan begitu, JCO bukan hanya menghadirkan donat lezat, melainkan memberikan banyak sekali pilihan rasa kepada konsumen. Lebih dari itu, setiap kali akan membuka gerai baru di negara tertentu, JCO juga menyesuaikan produk dengan cita rasa yang disukai masyarakat setempat. Di situs resminya, mereka menyatakan bahwa setiap negara membawa JCO menemukan berbagai penemuan varian rasa serta kultur yang perlu dieksplorasi. Strategi tersebut sepertinya berhasil membuat JCO diterima di berbagai negara. Selanjutnya, dari strategi yang dilakukan JCO Donat, merek-merek lokal lain bisa membuat catatan penting. Misalnya, selalu jeli mengamati peluang serta mengembangkan dan menjaga kualitas produk secara konsisten. Di samping itu, dari desain gerai dan penamaan produk JCO, kita juga bisa belajar tentang desain unik secara autentik. Sebelumnya, sudah dibahas tentang bagaimana JCO menjadikan gerai terlihat nyaman, mewah, dan yang terpenting berbeda dari merek donat pesaingnya. Berikutnya, keunikan tersebut juga dihadirkan melalui penamaan produk. Untuk produk donat rasa tiramisu, JCO menolak menyebutnya sebagai varian tiramisu, tetapi hadir dengan tiramisu. Tidak hanya berlaku untuk sektor kuliner, hal serupa juga terbukti berhasil untuk bisnis fashion. Beberapa merek lokal yang menghadirkan aksen batik dan tenun juga berhasil menembus pasar dunia. Salah satunya desain produk yang autentik. Selanjutnya, keunggulan kualitas yang dimiliki produk JCO Donat dan Coffee adalah segi citra rasa dan keunikan yang khas, sehingga tidak ada penjualan lainnya yang dapat membuat rasa yang sama seperti JCO. Karena produk tersebut selalu upaya inovasi dan perkembangan dunia maju dan modern membuat JCO Donat dan Coffee dapat bertahan dan mengembangkan bisnisnya dengan cara mengawasi atau memantau cara dan proses produksinya agar selalu terjaga dan meningkatkan kualitas produknya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.